Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Azahwa Kusuma Wardani dengan NBI 115-2004-22. Saya merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah Media and Cultural Studies. Lebih tepatnya, saya akan membahas tentang teori feminisme. Ada beberapa pembahasan yang akan saya jelaskan. Di antaranya, yang pertama adalah sejarah munculnya teori feminisme, yang kedua, pengertian teori feminisme, dan yang ketiga, contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke sejarah munculnya teori feminisme. Bermula di Eropa sejak abad ke-16, kemunculan pemimpin dan pertumbuhan yang menuntut hak wanita pada awalnya adalah untuk tujuan politik saja. Di Amerika, sewaktu mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1776, telah menyebut bahwa all men are created equal, yang berarti semua manusia diciptakan sama. Malah ada juga kepercayaan bahwa wanita adalah setan betina yang harus dihindari. Dari segi politik, agama, dan sosial, kaum wanita dipandang sebagai kelas bawahan. Oleh karena itu, golongan wanita bangkit di dalam dunia sastra. Kaum feminis dan akademisi telah membagi sejarah gerakan feminisme menjadi 3 gelombang. Di antaranya, gelombang pertama merujuk pada gerakan hak pilih perempuan pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, terutama berkaitan dengan hak perempuan untuk memilih. Gelombang kedua mengacu pada gagasan dan tindakan yang terkait dengan gerakan pembebasan perempuan yang dimulai pada tahun 1960-an yang mengampanyekan hak hukum dan sosial bagi perempuan. Kemudian, gelombang ketiga mengacu pada kelanjutan dan reaksi terhadap kegagalan yang dirasakan dari feminisme gelombang kedua yang dimulai pada tahun 1990-an. Nah, di sini kita lanjut dengan pengertian feminisme. Berikut adalah pengertian feminisme menurut para ahli. Yang pertama adalah Yubahar Ilyas. Yubahar Ilyas mengartikan feminisme sebagai suatu kesadaran mengenai ketimpangan pembagian gender yang dialami oleh kaum perempuan meliputi berbagai perspektif, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan sosial, sehingga mendorong kesadaran oleh perempuan maupun laki-laki yang kemudian diwujudkan dalam tindakan dengan tujuan mengubah ketimpangan tersebut. Kemudian, pengertian dari Maggie Humin. Maggie Humin mengartikan feminisme sebagai sekumpulan ide dan pemikiran dalam pembebasan keadaan kaum perempuan yang mengalami ketidakadilan. Karena faktor jenis kelamin, kemudian dilakukan pengkajian dengan beragam pendekatan. Dan yang terakhir, pengertian dari Mansur Fakih. Mansur Fakih mengartikan bahwa feminisme sebagai kesatuan gerakan sosial dan kesadaran yang saling berkesinambungan dengan berdasarkan pada beragam tindak kekerasan yang menimpa kaum perempuan, seperti penindasan dan pengeksploitasian. Selain itu juga disertai dengan usaha dalam mengatasi kasus penindasan dan pengeksploitasian kaum perempuan. Dari pengertian menurut para ahli tersebut, masih bingung apa sih yang dimaksud dengan feminisme? Oke, dijelasin lagi ya. Feminisme merupakan suatu perspektif yang menggunakan gender sebagai subjek utama. Feminisme menelusuri cara-cara di mana ide-ide tentang gender dapat menjadi sesuatu yang sangat bernilai bagi usaha untuk memfungsikan lembaga-lembaga internasional utama. Gender di sini adalah suatu paham atau aliran yang mengakui adanya hubungan kekuasaan laki-laki dan perempuan yang tidak adil di masyarakat, tempat kerja, serta keluarga yang mengakibatkan ketertindasan, khususnya kaum perempuan, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut.
Feminis adalah orang yang mempunyai kesadaran bahwa ada relasi kekuasaan yang tidak adil antara perempuan dan laki-laki yang mengakibatkan ketertindasan terhadap perempuan. Kesadaran tersebut dibarengi dengan upaya membebaskan ketertindasan perempuan di ranah publik maupun domestik yang dilakukan secara individu maupun kolektif. Inti dari gerakan feminisme adalah kesempatan yang sama antara perempuan dengan laki-laki dalam pengembangan diri. Feminisme secara mendasar meliputi berbagai bidang, antara lain pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, serta politik. Pemahaman makna serta implikasi feminisme dalam kehidupan perlu pendalaman dengan melihat perkembangan kajian ilmu feminisme. Kemudian kita masuk ke contoh kasus. Contoh kasus yang paling sederhana dan sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah semisal sejak zaman dahulu orang-orang menganggap bahwa anak perempuan identik dengan warna serba merah muda atau pink. Sedangkan anak laki-laki identik dengan warna biru. Pada kenyataannya, gender tidak dilihat melalui warna. Tidak ada salahnya jika perempuan menyukai warna selain merah muda. Misalnya, perempuan itu lebih menyukai warna hitam, abu-abu, atau yang lainnya. Sebaliknya, tidak ada salahnya juga jika laki-laki tersebut suka dengan warna merah muda. Bukan berarti laki-laki itu merupakan lelaki feminim atau kecewek-cewekan ya. Contoh kasus yang kedua adalah doktrin bahwa pekerjaan rumah merupakan tanggung jawab perempuan. Pekerjaan rumah yang dimaksud adalah seperti menyapu, mengepel, memasak, mencuci baju, dan lain sebagainya. Padahal dalam kehidupan rumah tangga yang baik adalah salah satunya dengan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut sehingga laki-laki juga diharapkan agar mau ikut andil dalam hal membersihkan rumah. Dan contoh kasus yang ketiga adalah perempuan dilarang untuk pulang larut malam. Nah, pasti sudah sering kan ya? Di Indonesia sendiri, pantangan tersebut sudah menjadi tradisi sejak zaman nenek moyang. Perempuan yang terlihat pulang larut malam pasti langsung dicap sebagai kupu-kupu malam. Padahal belum tentu perempuan yang pulang larut malam tersebut adalah kupu-kupu malam. Di era seperti sekarang ini, banyak sekali pekerjaan halal yang mengharuskan orang-orang untuk pulang larut malam, dikarenakan shift pekerjaan. Sedangkan di sisi lain, jika laki-laki pulang larut malam, itu pasti dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Berbeda dengan halnya perempuan. Nah, ketiga hal tersebut merupakan sebagian kecil dari contoh kasus yang sering terjadi di Indonesia. Dari pembahasan teori feminisme tadi, bisa disimpulkan bahwa feminisme merupakan gerakan kaum perempuan dalam memperjuangkan emansipasi atau persamaan hak sepenuhnya, tanpa membeda-bedakan antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki, dengan tidak disertai pembatasan-pembatasan maupun tindak kekerasan atau diskriminasi. Kedepannya diharapkan agar tidak ada lagi perlakuan yang membeda-bedakan antara hak perempuan dan laki-laki, karena pada dasarnya tidak ada perbedaan di antara keduanya. Laki-laki bisa melakukan hal yang biasa dilakukan oleh perempuan, begitupun sebaliknya, perempuan bisa melakukan pekerjaan yang dikerjakan oleh laki-laki. Terima kasih telah menyimak materi ini. Sampai jumpa pada pembahasan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.